Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Aprilita dengan NPM 22111000199. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 13, yaitu aplikasi psikologi. Peran teori kognitif dalam pendidikan. Di kelas TKB, Ibu Rita selalu membacakan cerita setiap pagi. Ibu Rita berhasil membuat anak terbiasa dengan kegiatan literasi pada awal pembelajaran. Ibu Rita juga sangat terampil dalam membuat anak-anak tertarik untuk mempelajari berbagai macam kosakata baru dan menyimak pesan yang ada dalam cerita. Ini selaras dengan teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky ketika anak usia TK, usia 3-6 tahun, dapat menerima stimulus atau rangsangan materi pembelajaran yang diberikan. Hal ini juga didukung oleh sosok Ibu Rita yang mampu meningkatkan kemampuan aktual peserta didik menjadi sangat potensial. Keterlibatan guru dalam meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik dengan memberikan stimulasi. Penentuan jurusan sesuai dengan teori perkembangan kognitif. Dalam konteks pendidikan menengah ke atas atau SMA, peran guru sangat krusial karena masa SMA adalah penentuan kemampuan kognitif peserta didik untuk mewujudkan minat dan bakat yang sebenarnya di jenjang perguruan tinggi. Hal ini dapat dimulai dari proses pembelajaran hingga waktu di luar pembelajaran. Teori menurut perkembangan Vygotsky. Setiap anak dilahirkan dengan bakat dan minat yang berbeda-beda, namun bakat dan minat dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial anak tersebut. Pemberian arahan yang tepat dapat memudahkan peserta didik untuk memilih bidang ilmu yang akan ditekuni di perguruan tinggi. Seperti yang diketahui, ketika peserta didik masuk ke jenjang SMA, mereka diperbolehkan memilih jurusan yang terdiri atas IPA, IPS, bahasa, dan lainnya yang tersedia di sekolah tersebut. Guru harus dapat menginformasikan kepada peserta didik tentang perbedaan beberapa jurusan tersebut. Contohnya, jurusan IPS lebih menitik beratkan pada konsep. IPS lekat dengan keterampilan ilmu sosial serta bahasa mendorong peserta didik untuk memaksimalkan kemampuan menulis, berbicara, membaca, dan menyimak. Penentuan jurusan serta minat dan bakat peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk guru dan orang tua. Penentuan jurusan dengan melakukan asesmen. Selain kemampuan kognitif peserta didik, sistem penilaian atau asesmen juga sedikit berpengaruh dalam penentuan jurusan di SMA. Pada tahap awal, guru dapat memberikan tes yang dapat mengarahkan penentuan jurusan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bersama wali kelas dan guru BK seperti yang diketahui pada kegiatan belajar 1. Terdapat 3 jenis tes yang dapat dilakukan, yaitu tes inisiatif, tes formatif, dan tes sumatif. Penilaian inisiatif dapat dilaksanakan pada tahap awal agar tahu kemampuan kognitif serta minat dan bakat peserta didik yang sudah ada. Ketika hasil tes pada tahap awal ini sudah keluar, guru dapat memberikan stimulasi dan kegiatan belajar yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai minat dan bakat yang dipilih. Setelah itu, guru dapat memberikan tes formatif untuk mengetahui perkembangan kemampuan kognitif peserta didik tersebut. Pada tahap akhir, peserta didik akan diberikan tes penentuan atau tes sumatif yang akan meyakinkan peserta didik bahwa pemilihan jurusan di SMA tepat. Dengan begitu, peserta didik akan belajar untuk bertanggung jawab dengan kemampuan aktualnya di jurusan tersebut. Aplikasi teori psikologi pendidikan dalam pola pembelajaran. Dalam psikologi pendidikan terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami seorang individu. Pendekatan tersebut diantaranya adalah pendekatan behavioral dan pendekatan kognitif. Kedua pendekatan ini akan bisa lebih kita pahami dengan melihat aplikasi teori psikologi pendidikan dalam pola pembelajaran berikut ini. Yang pertama,
Pemberian stimulus pembelajaran. Yang kedua, penyusunan target belajar. Yang ketiga, metode drill atau pembiasaan. Yang keempat, metode transfer of knowledge. Yang kelima, standarisasi kurikulum. Yang keenam, mendasarkan pelajaran pada textbook. Yang ketujuh, pemberian tugas individu. Yang kedelapan, meningkatkan pemahaman siswa. Yang kesembilan, mengembangkan inteligensi siswa. Yang ke-10, mengutamakan keaktifan siswa. Yang ke-11, pembelajaran melalui eksperimen. Yang ke-12, pembentukan kepribadian siswa. Dan yang terakhir, memberikan motivasi kepada siswa. Selanjutnya yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktik pendidikan. Yang pertama, membantu mengembangkan peserta didik. Psikologi pendidikan berkontribusi dalam membantu guru mengembangkan peserta didik menjadi orang yang kreatif, produktif, inovatif, dan dilandaskan nilai-nilai rohaniah, jasmaniah, inovatif, sosial, dan emosional. Yang kedua, mengetahui potensi belajar siswa. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda. Tidak ada yang sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami keberagaman antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, mulai dari perbedaan tingkat dan pertumbuhannya. Yang ketiga yaitu mengetahui cara belajar anak. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas pengembangan dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan oleh seorang guru dengan mempelajari psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. Yang keempat yaitu penyesuaian sosial. Kontribusi psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran adalah menyesuaikan sosial baik dengan lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Implikasi dari pengembangan aspek ini adalah kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk mengembangkan kepribadian, anak harus bisa menyesuaikan diri lingkungan sosial, yaitu rumah atau keluarga, sekolah, dan masyarakat secara kuat. Terima kasih.